Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terimalah Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik yang Kudus merayakan hari turunnya Roh Kudus yang kita kenal sebagai Pentakosta. 50 hari sesudah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Pada hari ini juga kita merayakan hari lahirnya gereja. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada muridnya sebelum kenaikannya ke surga. Roh Kuduslah yang akan membimbing para rasul untuk melanjutkan karya keselamatan Allah di dunia. Dalam kisah para rasul, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, Roh Kudus digambarkan seperti lidah-lidah nyala api yang didahului oleh bunyi seperti tiupan angin keras dan hinggap ke semua orang percaya yang sedang berkumpul. Dan kemudian mereka berbicara dalam bahasa roh yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menekankan bahwa kita semua telah menerima Roh Kudus itu lewat pembaptisan. Kita adalah satu di dalam roh yang sama. Ada banyak karunia, tetapi hanya ada satu roh. Ada banyak pelayanan, tetapi satu Tuhan. Kita memiliki karunia masing-masing dan pelayanan yang berbeda sesuai dengan panggilan kita, tetapi kita mengabdi kepada Tuhan yang sama dan digerakkan oleh roh yang sama demi kepentingan dan kebaikan bersama. Saudara dan saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes mengisahkan bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah para rasul. Dia hadir membawa damai sejahtera dan sukacita. Dia hadir membawa kepastian bahwa dia sungguh bangkit dari antara orang mati dengan menunjukkan tangan dan lambungnya, bekas paku dan tombak yang menikamnya. Yesus menghidupkan iman mereka yang mulai memudar semenjak kematiannya. Yesus menjadikan mereka berani untuk bersaksi atas iman mereka. Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus dan mengutus mereka untuk melakukan pekerjaan Yesus di dunia, sama seperti Bapa telah mengutus Yesus sendiri. Betapa istimewanya rahmat Roh Kudus itu. Kemudian Yesus pun memberikan kuasa mengampuni dosa bagi mereka, atau jika mereka menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudari yang terkasih, dunia kita membutuhkan kedamaian dan sukacita sebab telah terjadi banyak peperangan, pertikaian dan perpecahan karena egoisme, keserakahan dan sikap tidak mau mengerti. Banyak orang mengaku dengan mulut sebagai orang beriman, tetapi tidak menunjukkan iman dengan perbuatan. Tuhan telah menganugerahkan kita berbagai karunia lewat kecerdasan intelektual, kesejahteraan, kemampuan khusus dan segala bentuk berkat istimewa, tetapi tidak banyak yang mempergunakannya untuk kebaikan bersama.
Tidak jarang kita melihat atau bahkan mengalami perbedaan itu memecah belah persatuan. Padahal persatuan akan indah jika kita dapat mempersatukan perbedaan. Marilah memohon kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan dapat saling mengerti dan saling memahami satu sama lain. Karena dengan saling mengerti, kita akan saling mengasihi. Dengan bantuan Roh Kudus, kehadiran kita akan membawa kedamaian dan sukacita. Karena hanya dalam damai dan sukacita, kita dapat melayani satu sama lain dengan baik. Dengan kehadiran Roh Kudus, kita akan mengenal Allah dengan sangat baik dan mampu menjadi utusannya di dunia bagi setiap orang. Di dalam Roh Kudus, tidak ada waktu untuk membenci. Tidak ada tempat untuk si jahat di dalam hati kita. Yang ada hanya pengertian, kasih, dan damai sejati. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu hingga ke ujung dunia. Amin.